ini kita akan menaikkan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akan buka ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan, KW Rosi yang ada di rumah. Walaupun kita ibadah online, tapi mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan bersyukur padamu Tuhan.
Kami bersyukur Bapa buat segala kasih setia-Mu Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, setiap wanita yang ada, akan keluarga yang ada. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami siap memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami membuka ibadah KW Rosi pada sore hari ini. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, di mana bulan ini adalah temanya tentang kenaikan. Mari kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, rayakan Yesus, rayakan. Jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk isi lagu kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyi pujian mengatakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Walaupun situasi dan kondisi yang ada saat ini, biarlah kita tetap bersama dengan Tuhan. Saya percaya, yakin percaya, apabila kita selalu bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua ini asal kita bersama dengan Tuhan. Mari katakan pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan, bersamamu Bapa, bersamamu
kita bertemu lagi dalam ibadah. Setelah sekian lama kita tidak beribadah, kita tetap diam di rumah saja, tetapi Tuhan begitu baik. Biarlah kita pada sore hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau masih menyertai kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari pada saat ini Tuhan. Biar kami Tuhan sebagai kaum wanita memperoleh hati yang bijaksana ya Bapa. Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk membawakan firman-Mu Tuhan dan menjadi berkat Tuhan bagi kaum wanita yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujiakan nama Tuhan. KW Rosi yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya akan membawakan renungan singkat tentang wanita yang bijak yang dipakai Tuhan. Wanita yang bijak adalah wanita yang mempunyai sifat serta melakukan hal-hal yang positif dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tahu ya, dalam keadaan saat ini pemerintah mengatakan diam di rumah saja. Tetapi dalam pandemi ini, walaupun kita diam di rumah saja, tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang positif. Dan kita juga dapat memuliakan nama Tuhan. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga kita bisa beribadah di rumah. Ada 3 poin yang penting yang saya ambil, bagaimana kita supaya menjadi wanita yang bijak yang dipakai Tuhan. Poin yang pertama adalah tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Kita ambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Kita akan baca firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak menyangkal dirinya. Inilah Tuhan Yesus yang begitu setia kepada kita. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kita menjadikan contoh Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh setia kepada kita. Walaupun seringkali kita anak-anaknya bandel, jarang ke gereja, ada yang undur dari Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap setia. Ada lagi banyak yang kita lihat tokoh-tokoh Alkitab kaum wanita yang menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Contoh yaitu Naomi. Kita lihat Naomi adalah seorang perempuan Israel. Di dalam Israel itu kita sudah melihat ya cerita tentang Naomi, bahwa ada musibah kelaparan di dalam Israel, dan Naomi beserta keluarganya dia pergi ke negeri Moab. Dan di sana bagaimana kita mengetahui tentang keadaan Naomi? Suaminya meninggal, bahkan kedua anaknya pun meninggal, Elimelek dan Mahlon dan Kilion. Mereka juga semua meninggal. Bagaimana dengan Naomi? Tetapi dalam keadaan terpuruk sekalipun, tetapi Naomi tetap datang dan menyembah kepada Tuhan. Kita lihat lagi. Yang kedua setelah Naomi yaitu Ruth. Ruth yaitu mantunya. Kita melihat bahwa Ruth juga sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Walau dalam keadaan suaminya sudah meninggal, kita tahu dalam ceritanya bahwa Naomi mempunyai 2 mantu, yaitu Orpa dan Ruth. Tetapi Naomi sudah menyuruh mantunya untuk pulang ke negerinya masing-masing dan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth berkata lain. Dia berisi keras. Dia ingin setia kepada mertuanya. Dan kita lihat juga di dalam Rut 1 ayat 15 dan 16. Kita akan bacakan firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itulah Rut. Rut begitu bersikeras ingin mengikuti Naomi. Bahkan dikatakan di firman Tuhan bahwa Orpa dan Rut itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi dia ikut bersama Naomi. Walaupun Orpa sudah pulang ke negerinya, ke rumah orang tuanya, tetapi Rut bersikeras.
Karena dia katakan dia akan setia kepada mertuanya. Dia di mana bangsamu lah, disitulah bangsaku. Akhirnya dia katakan, di mana Allahmu lah, disitulah Allahku. Dan Naomi juga sebagai orang yang menyembah Tuhan, dia mengajak Ruth menyembah Tuhan, dan Ruth juga ikut. Dan apa dari dampak orang yang setia kepada Tuhan? Kita tahu bahwa Ruth akhirnya mempunyai seorang suami, yaitu Boas, orang yang kaya raya. Boas itu adalah temannya dari Naomi. Akhirnya Ruth juga menjadi istri Boas. Disitulah bahwa ketaatan dan kesetiaan mendatangkan berkat-berkat yang berlimpah, berkat-berkat yang terbaik. Begitu juga kita lihat juga ada satu lagi hakim wanita, yaitu Deborah. Deborah adalah orang yang setia dan taat juga kepada Tuhan. Dia bukanlah wanita yang lemah, bukan wanita yang rendah, tetapi dia adalah wanita yang kuat, yang dipilih Allah sebagai hakim, sebagai nabi perempuan. Karena apa? Dia adalah Deborah yang taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan seorang laki-laki, yaitu Barak, mengandalkan Deborah, karena Deborah adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi hakim. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8 dan 9. Kita akan melihat banyak ayat-ayat Alkitab ya. Kita angkat baca. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri, pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Itulah bahwa kalau kita sebagai kaum wanita yang bijaksana, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita taat dan setia, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Begitu juga seperti Deborah. Bahkan Barak pun tidak akan berperang melawan orang-orang Kanaan yang menindas Israel. Karena kalau Deborah tidak berjalan, dia tidak ikut. Tetapi kalau Deborah berangkat, dia akan ikut. Bahkan seorang laki-laki pun mengandalkan Deborah yang penuh harap kepada Tuhan. Baiklah, kita akan melihat betapa banyak anak-anak Tuhan yang setia, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kita juga menemukan seperti Maria ibu Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 38 kita melihat bahwa Maria didatangi seorang malaikat yang berkata bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Apakah Maria berbantah-bantah? Tidak, tetapi dia mengatakan bahwa kata Maria sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bukan Maria berbantah-bantah, dia hanya menurut bahwa dia adalah hamba. Dia akan menurut perkataan Tuhan. Bukannya dia bilang, enggak mau saya Tuhan, saya kan belum menikah. Saya enggak mau, masa nanti saya hamil duluan. Apa kata dunia katanya, bahwa kalau saya udah tekdung gitu ya. Tetapi dia tetap menurut, dia taat dan setia apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Itulah semua tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Biarlah kita juga sebagai KW-Rosi, kita mau menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Kita mau di dalam pandemi masalah seperti ini ya, tetapi bukannya kita undur dari Tuhan, tapi kita mau maju terus di dalam Tuhan. Bahkan kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dari bangsa kita, dan kita juga dapat aman, damai, dan tentram. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Biarlah kita mau bersukacita, kita mau bersabar dalam pengharapan, dan dalam kesesakan juga kita mau bertekun di dalam doa. Seperti wabah yang menimpa kita bangsa Indonesia, biarlah kita mau bertekun selalu dan berharap kepada Tuhan
Tuhan halaukan virus-virus corona ini. Kita mau berdoa terus supaya virus corona ini Tuhan hancurkan. Karena kita tahu bahwa semua Tuhan yang lebih berkuasa, Tuhan yang lebih dahsyat, Tuhan yang lebih besar. Dan virus-virus corona ini dapat berlalu dari bangsa kita, supaya kita juga dapat melayani Tuhan kembali, berkumpul, beribadah, dan kita akan bertemu dengan teman-teman kita. Itulah kerinduan kita, supaya virus corona ini dapat berlalu di negeri bangsa kita dan juga di negara-negara lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan kita melihat contoh lagi, yaitu yang bersabar dalam penderitaannya, yaitu Ayub. Ayub bagaimana kurang menderitanya. Semua hartanya ludes, harta kekayaannya, ternak-ternaknya, rumahnya terbakar, bahkan anak-anaknya semua meninggal. Bahkan juga istrinya mengutuki dia. Karena dia apa? Karena dia tetap setia kepada Tuhan, karena dia tidak meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kaum wanita yang bijaksana, biarlah kita juga mau tetap setia kepada Tuhan. Kita jangan jauh, kita jangan undur daripada Tuhan. Di dalam tema seperti pemerintah katakan, diam di rumah saja, tetapi kita mau tetap bertekun dalam doa. Tetapi apa dari kesabaran Ayub ini? Buahnya adalah hasil yang terbaik. Kita akan baca, yaitu Yakobus 5 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itulah Tuhan kita, adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita berharap terus kepada Tuhan bahwa Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas bangsa kami, atas bangsa Indonesia, atas wabah virus corona ini. Dan kita juga mau belajar seperti Ayub, tetap bersabar. Karena itu Tuhan menggantikan dua kali lipat semua hartanya, bahkan anaknya Tuhan gantikan yang cantik-cantik, ya. Demikianlah KW Rosi, kita mau tetap tekun dan bersabar, tetap berdoa, mengharap kepada Tuhan. Ada lagi, kita akan belajar dari orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang bersabar, seperti Abraham dan Sarah. Begitu juga apa yang Tuhan firmankan kepada Abram dan Sarah. Kita akan baca di dalam Kejadian 15 ayat 5. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa ia akan menjadikan keturunannya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Bagaimana? Siapa yang bisa menghitung bintang di langit dan pasir di pantai? Baiklah, kita akan baca firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Bagaimana Abram dikatakan bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tetapi sedangkan dalam umurnya yang sudah tua, Tuhan belum karuniakan dia seorang anugerah. Tetapi Abram tetap bersabar dan Sarah juga tetap bersabar. Karena apa? Dia menantikan janji Tuhan. Dia yakin dan percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia akan memberikan yang terbaik. Walaupun pada masa tuanya Tuhan memberikan Abram seorang anak, yaitu Ishak. Dan bagaimana kita lihat ketaatannya dan setianya Abram. Bahkan Tuhan menyuruh Abram menyerahkan anaknya sebagai korban. Bagaimana KW Rosia? Kita sebagai manusia, kalau kita mempunyai anak, kata Tuhan, Ibu Foni, coba serahkan Tasya untuk Tuhan. Sepertinya bagaimana? Mungkin ada yang merasa berat, ya. Tetapi Abram tidak. Dia menuruti perkataan Tuhan. Dia taat dan setia. Tapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggantikan yang terbaik. Itulah bahwa
bahwa Tuhan itu hanya menguji iman kita, menguji iman Abraham, bagaimana kesungguhan hati kita, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah kita juga mau taat dan selalu bersabar menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Ya Kawerosi yang diberkati Tuhan, kita mau tetap bersabar. Dan ada satu lagi, yaitu poin yang ketiga. Inilah poin yang ketiga, yaitu supaya kita menjadi wanita yang bijaksana dan dapat dipakai oleh Tuhan, yaitu mengucap syukur dalam segala keadaan. Bagaimana kalau kita mengucap syukur dalam segala keadaan? Bukan keadaan senang aja ya, Kawerosi. Coba kalau Kawerosi makan bakmi, wah itu enak ya. Oh terima kasih Tuhan, itu mah gampang. Terus kita lagi banyak uang, wah kita ke supermarket, oh terima kasih Tuhan, kita dapat uang banyak itu. Atau kita mungkin lagi makan nasi campur, nah itu mah gampang, oh terima kasih Tuhan nasi campur. Tapi bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini banyak orang-orang pekerja yang di PHK atau dirumahkan, gajinya tidak dibayar dengan full, hanya setengah bulan. Dan bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa di rumah, hanya beras, hanya tempe yang kita makan, hanya telur yang kita makan. Tapi dalam keadaan segala hal kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kawerosi mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan? Amin. Dalam keadaan apapun dikatakan mengucap syukurlah dalam keadaan segala keadaan. Di dalam Tesalonika 5 ayat 18 kita mau melihat firman Tuhan, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itulah Tuhan menghendaki supaya kita sebagai kaum wanita, kita sudah diberikan kesehatan dari pagi sampai sore. Mungkin ada yang gak berhenti-berhenti kerja ya di rumah ya, tetapi kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Walaupun kita makan ikan asin sambal, mungkin Kawerosi tahu sendiri, kalau makan ikan asin sambal kita bisa 2 piring makannya ya. Karena diam di rumah bukannya pada kurus kering ya Kawerosi, tapi semuanya badannya tambah melebar ke kiri dan ke kanan. Itulah berkat-berkat Tuhan yang dikasih oleh kita. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan. Biarlah Kawerosi di dalam keadaan yang sulit ini, bagaimana di pandemi corona ini, kita mau tetap bersyukur. Apa yang kita kerjakan biarlah untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun kita makan yang biasa-biasa aja, tetapi kita mau tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat nafas yang Kau berikan, terima kasih buat berkat hari ini yang Kau berikan. Biarlah kita mau menjadi orang-orang, wanita yang bijaksana, yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bukan dengan sungut-sungut, ya hari ini gua gak punya uang, ya hari ini gak makan yang enak. Bukannya begitu, tetapi dalam keadaan apapun kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat melalui orang-orang. Tuhan akan mengadakan berkat-berkat yang baik melalui orang-orang. Tuhan kirimkan, mungkin ada yang dapat sembako, mungkin ada yang dapat makanan-makanan dari luar. Itu adalah Tuhan yang kirimkan supaya kita patut bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Ada satu lagi firman Tuhan yang mengatakan 1 Korintus 1 ayat 4. Ini Rasul Paulus mengatakan, walaupun di dalam melayani Tuhan banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami, tetapi Rasul Paulus tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Inilah Rasul Paulus juga dalam mengabarkan Injil, banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya, atas karunia-karunia Tuhan yang berikan, dia dapat memberitakan Injil, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kita juga apa yang katakan Rasul Paulus katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, dia mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah bagiku.
Maka dari itu, Kawerosi, asal kita mempunyai makanan yang sederhana dan pakaian yang kita pakai gak perlu yang mewah-mewah, itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kawerosi yang dikasihi Tuhan, kita mau bersyukur dalam segala hal. Biarlah, amin, dalam segala apapun kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita mau menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kita mau berdoa tidak jemu-jemu supaya virus-virus corona ini dapat berlalu dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Biarlah kita akan cukupkan apa yang ada pada kita dan kita tetap mengucap syukur. Amin, puji akan nama Tuhan. Biarlah di dalam bulan kenaikan Tuhan Yesus ini kita mau bahwa sebagai wanita yang bijaksana kita mau dipakai Tuhan, dan biarlah kita menunggu menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kita juga boleh terangkat bersama-sama Tuhan Yesus. Amin semuanya, Kawerosi. Amin. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, dan baiklah kita mau bangkit berdiri dan kita mau berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan. Kami masih ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kalau sampai ini Tuhan, kami masih ada bersama dengan keluarga kami Tuhan. Semua adalah kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kamu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai wanita beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh dipakai oleh Engkau Tuhan, dan kami mau taat dan setia kepada Engkau Tuhan, dan kami juga boleh bersabar Tuhan dalam kesesatan Tuhan, dan kami mau bertekun dalam doa Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami miliki Tuhan semuanya daripada Engkau, dan kami boleh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau memberkati Tuhan Kawerosi Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai Kawerosi Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang lebih lagi Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Walaupun kami di rumah saja Tuhan, tapi kami tetap beribadah. Kami akan membaca firman Tuhan dan kami tetap memuji-muji nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya dengan kasih Kristus Ibu Dewi akan berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, kami sudah membenarkan firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami serahkan semua. Haleluya, amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Jadi jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang ada di bawah ini. Mari kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.